Oke teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, kali ini saya akan memasang SSD dan upgrade RAM di laptop milik teman saya dengan merek dan tipe yaitu Acer Aspire 5 A514 52KG. Pada laptop ini tersedia slot M.2 NVMe kosong dan satu buah slot RAM kosong. Sesuai dengan budget dan kebutuhan teman saya, akhirnya diputuskan untuk menambah SSD NVMe berukuran 1TB dan RAM berukuran 8GB, sehingga total RAM-nya nanti adalah 12GB. Untuk SSD, saya pilihkan SSD NVMe merek TIM MP34 dari TIM Group. Kemudian untuk RAM disesuaikan dengan speed dan timing RAM bawaannya, yaitu DDR4 2133 MHz CL15. Sebelum memasang semuanya, terlebih dahulu laptop saya bersihkan karena banyak debu, terutama di fan pendinginannya. Setelah dibersihkan, langkah penting selanjutnya adalah membuka soket baterai. Hal ini penting agar tidak ada arus listrik di motherboard saat kita memasang SSD dan RAM. Oke, setelah semuanya siap, yang pertama kita pasang dulu RAM-nya. RAM yang saya pasang di sini adalah merek Kingston DDR4 8GB dengan kecepatan 2133 MHz. Sesuai dengan RAM bawaan laptop, yang kebetulan pada laptop ini disolder atau tertanam pada motherboard. Pemasangan RAM di laptop ini sangat gampang, tinggal pasang sesuai notch, lalu tekan seperti terlihat di video. Pastikan RAM terpasang dengan benar. Selanjutnya adalah memasang SSD. Pemasangan SSD tipe M.2 seperti ini juga tidak terlalu sulit, tinggal pasang sesuai notch, tekan ke dalam, lalu siapkan baut kecil pengunci SSD. Nah, biasanya dalam pembelian SSD M.2, kadang-kadang kita tidak mendapatkan baut seperti ini. Jadi saat membeli SSD M.2, hal ini harus diperhatikan. Namun, ada juga SSD tertentu atau toko tertentu yang langsung menyediakan baut dalam paket penjualannya. Setelah SSD terpasang, langkah selanjutnya adalah mengecek kembali apakah RAM dan SSD sudah terpasang dengan baik. Jika dirasa sudah pas, langkah selanjutnya adalah memasang kembali soket baterai. Pastikan soket baterai terpasang dengan baik dan tidak longgar. Lalu kalau semuanya sudah terpasang, langkah terakhir adalah memasang kembali back cover laptop. Langkah selanjutnya adalah mengecek apakah RAM dan SSD terdeteksi dengan baik di Windows. Oke, pada laptop teman saya ini, RAM dan SSD sudah terdeteksi dengan baik. Karena laptop ini akan segera digunakan, maka pilihan terbaik adalah memigrasikan OS atau cloning OS ke SSD. Untuk mengcloning OS di laptop ini, saya menggunakan aplikasi Macrium Reflex 8. Selain gratis, aplikasi ini juga sangat tangguh untuk melakukan cloning. Hanya saja antarmukanya mungkin agak rumit bagi sebagian orang. Nah, sebelum melakukan cloning, ada baiknya teman-teman mematikan dulu aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang, agar tidak menginterupsi proses migrasi nantinya. Caranya adalah buka System Configuration, lalu buka tab Service pada pojok kiri bawah, centang Hide All Microsoft Service, lalu klik Disable All, kemudian klik OK. Muncul jendela kecil, jangan di restart dulu. Kemudian buka Explorer, lalu klik kanan Disk C. Lalu pilih tab Tools dan klik cek pada Error Checking. Lalu klik Scan Drive, tunggu sampai selesai. Pada beberapa kasus, scan drive ini bisa memakan waktu yang cukup lama, hingga 30 menitan. Error Checking ini bertujuan untuk memperbaiki sistem file yang error di disk C, yang seringkali menyebabkan gagalnya proses cloning menggunakan Macrium Reflex. Jika Error Checking sudah selesai, restart laptop agar langkah mematikan program latar belakang dan error checking tadi diaplikasikan. Jika muncul check disk, jangan di skip, tunggu hingga laptop restart dengan sendirinya. Jika sudah masuk desktop, proses cloning sudah bisa dilakukan. Pada laptop teman saya ini, Windows terinstall di harddisk 1TB dipartisi menjadi dua, yaitu disk C dan data D. Untuk memulai clone, klik Clone this disk, maka akan muncul jendela clone. Klik Select a disk to clone to. Lalu muncul disk 2 yang merupakan SSD TIM 1TB yang terpasang di laptop ini. Klik untuk memilih. Maka sekarang SSD sudah diplot menjadi lokasi clone. Langkah selanjutnya adalah hilangkan centang pada partisi data D, karena partisi ini tidak ikut dimigrasikan.
dan datanya akan tetap berada di hard disk. Jika pada laptop teman-teman ada partisi data lainnya, misalnya partisi E, F, G, dan lain-lain, silakan hilangkan saja centangnya agar tidak ikut di-clone. Kecuali kalau SSD-nya berukuran besar dan memang datanya ingin di-clone dan tidak menggunakan hard disk lagi di laptopnya. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah mengosongkan SSD yang akan menjadi lokasi clone. Pastikan tidak ada data penting di dalam SSD. Pilih partisi di SSD kemudian klik delete partition. Lakukan hingga tidak ada lagi partisi di dalam SSD. Setelah SSD kosong, klik advanced option di kiri bawah. Pastikan Intelligent Sector Copy terpilih dan Verify File System serta Enable SSD Trim tercentang, lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah mengcopy partisi dengan mengklik Copy Partition. Lalu pilih Shrink to Extend to fill the target disk, agar di SSD tidak ada ruang kosong atau unallocated. Kemudian, cek kembali apakah keempat partisi sistem sudah terplot ke SSD target. Partisi ini meliputi ESP, Reserve, System C, dan Recovery. Jika sudah semua, klik Next lagi, kemudian klik Finish. Muncul jendela kecil, hilangkan centang Save Backup, lalu klik OK untuk memulai proses cloning. Muncul peringatan bahwa data di SSD akan tertimpa. Centang All Target dan klik Continue, maka proses clone akan berjalan. Silakan tunggu proses ini hingga selesai. Lama tidaknya proses ini tergantung dari besarnya data yang akan di-copy, terutama di disk C. Semakin besar akan semakin lama. Proses clone berhasil apabila muncul jendela kecil bertuliskan Clone Completed. Klik OK dan Close. Di sini aplikasi Macrium sudah bisa di-close. Langkah selanjutnya adalah masuk BIOS. Caranya adalah buka Setting, lalu masuk ke Recovery Option. Pada Advanced Startup, klik Restart Now. Pada Choose an Option, pilih Troubleshoot, lalu Advanced Option. Pilih UEFI Firmware Setting dan klik Restart. Maka setelah itu akan otomatis masuk ke BIOS. Pada menu Boot, pindahkan Windows Boot Manager yang nomor 1 ke nomor 2. Dengan cara, pilih Windows Boot Manager nomor 1, lalu tekan F5. Sebagai catatan, merubah boot priority ini caranya mungkin berbeda-beda pada setiap laptop. Setelah boot priority diubah, pilih menu Exit, lalu Exit Saving Change, dan Yes untuk menyimpan settingan. Jika setelah masuk ke desktop dan ternyata SSD masih belum menjadi boot drive, teman-teman masuk lagi ke BIOS, lalu ubah boot priority. Jadikan Windows Boot Manager nomor 2 menjadi nomor 1. Kemudian save dan restart. Untuk memastikan proses migrasi berhasil, kita bisa cek di Disk Management. Klik kanan disk yang ada partisi sistem C di dalamnya, lalu pilih Properties, maka akan langsung kelihatan apakah itu hard disk atau SSD. Setelah berhasil menjadikan SSD sebagai boot drive, selanjutnya partisi sistem C lama yang pada laptop ini sekarang sudah menjadi partisi E bisa kita format dengan aman karena isinya sudah diklon dan sama persis dengan partisi sistem C di SSD. Untuk memformat partisi ini, bisa teman-teman langsung format saja melalui klik kanan lalu format. Namun, saran saya agar sisa-sisa partisi sistem yang lama tidak tertinggal di hard disk, gunakan aplikasi Minitool Partition Wizard untuk merapikan partisi. Nah, pada laptop ini, pada disk 1 atau hard disknya masih terdapat partisi sistem yang lama, yang mana akan kita hapus supaya space di hard disk tidak terbuang percuma untuk partisi yang tidak berguna lagi. Kita mulai dari partisi E yang merupakan disk C yang lama, lalu partisi Other atau Reserve, kemudian ESP, lalu Recovery. Setelah itu akan ada unallocated space di kiri dan di kanan partisi data D. Di sini saya akan memperluas partisi data D ke kanan, dan yang di kiri akan saya jadikan partisi baru. Mengapa saya tidak memperluas ke kiri? Karena saya tidak mau ambil resiko data teman saya hilang. Mengekspansi partisi ke kiri akan memindahkan data dalam partisi ke sektor lain. Jika gagal, resiko data hilang sangat tinggi. Selain itu, proses ini bisa memakan waktu cukup lama. Jadi lebih baik space kosong ini dijadikan partisi baru saja. Setelah semua beres, saya menyempatkan untuk uji sintetis SSD ketika dipasang di laptop ini. Dan berikut adalah hasilnya.
Ternyata hasilnya tidak mencapai kecepatan maksimal, karena sepertinya bandwidth slot M.2 pada laptop ini hanya di PCIe 30X2, bukan X4. Namun kecepatan ini tergolong tinggi, jauh di atas kecepatan SSD SATA. Suhu maksimal SSD tercatat di angka 62 derajat, termasuk wajar untuk sebuah SSD NVMe tanpa heatsink. Oke teman-teman, sebagai penutup, berikut adalah perbandingan kecepatan booting laptop ini sebelum dan sesudah upgrade RAM dan SSD. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like videonya, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.